Bapak kita yang ada pada pagi hari ini, kita akan tetap hadir di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih anugerahnya kita berada di tempat ini. Kalau saat ini kita datang di tempat ini, itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang kekal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Biar urapi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Biarlah pribadi lepas
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan Yesus, karena kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama Tuhan katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan dengan tarian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Setiamu nyata bagiku.
segala raja, karena kepadamu telah dikaruniakan segala kuasa di bumi di surga. Terima kasih Tuhan, Kau Raja yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Kau sudah memilih kami. Kau sudah menjadikan kami anak-anak kesayangan. Ketika kami di tengah lembah gelap, ketika kami dalam segala keberdosaan kami, Engkau mengangkat kami, Engkau membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau menempatkan kami sebagai ahli waris dari kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Tidak bisa kami lupakan, tidak bisa kami katakan. Hanya ucapan syukur yang keluar dari hati kami ketika kami mengingat akan apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Yang sampaikan isi hati, tuntun kami untuk kami bisa melewati hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Jadilah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Berkati mereka lebih lagi ya Tuhan, supaya mereka boleh lebih maksimal dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Betul, hari ini sudah tepatkah pilihan Anda? Tanggal 27 kemarin ada nyoblos enggak? Enggak. Iya, yang sudah nyoblos sudah. Enggak nyoblos pun sebuah pilihan, betul nggak saudara? Betul. Iya kan, mau nyoblos atau enggak nyoblos juga sebuah pilihan. Masalahnya sudah tepatkah pilihan saudara untuk enggak nyoblos? Sudah. Next. Tiduran. Iya, terus? Iya. Tentang ini khotbah kita. Next. Bukan. Saya tidak sedang bicara soal pilkada kemarin. Ya, biarlah pilihan saudara yang sudah terjadilah gitu kan. Kita sedang berbicara sesuatu yang lain. Next, yuk. Ya, sudah tepatkah pilihan Anda? Ya. Sudah tepat belum? Ya, ada banyak jalan, memilih yang mana? Yang tengah, ke kiri atau ke kanan? Next. Kita baca dulu satu ayat di dalam Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat ya, bisa next ditampilkan. Ya, kita baca sama-sama, sudah terpampang di layar. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Iya, ini adalah satu tantangan, satu pilihan yang disodorkan oleh Musa, hamba Tuhan itu, kepada segenap bangsa Israel. Kita tahu kisahnya Musa. Dia adalah nabi yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir, ya kan? Dan di dalam perjalanan itu berulang kali bangsa Israel melakukan ya semacam kudeta, komplain, ya, bersungut-sungut. Sampai pada akhirnya di satu titik Musa memperhadapkan pilihan ini, ya kan? Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Next. Ya saudara, satu realita yang harus kita hadapi, hidup itu adalah pilihan. Betul ya? Hidup itu pilihan. Next. Ya. Suka atau enggak suka, hidup itu pilihan. Saudara bangun pagi, next. Saudara bangun pagi sampai malam itu saudara akan berhadapan dengan banyak pilihan. Tadi pagi bangun pagi, saudara sudah dihadapkan pada pilihan. Betul gak? Apa pilihannya tadi pagi? Gereja apa enggak? Mau lanjut tidur atau mau siap-siap ke gereja kan? Itu sebuah pilihan. Kalau mau ke gereja, pilihan lagi berikutnya mau pakai baju apa? Ya kan? Mau berangkat naik apa?
Nanti pulang dari gereja ada pilihan dan pilihan. Kita akan berhadapan dengan pilihan. Nanti selesai ibadah pun di bawah ada banyak pilihan makanan. Ya, saudara, next. Ya, manusia diberi kehendak bebas. Itulah makanya hidup itu pilihan. Karena manusia ketika diciptakan, kita diberi kehendak bebas. Kita tidak diciptakan seperti robot. Kalau robot itu sudah disetel, sudah diprogram. Ya kan, misalnya robot yang bisa ngepel, dia diprogram untuk bisa ngepel, dia nggak mungkin bisa ngejahit. Iya kan, dia nggak mungkin bisa masak karena programnya hanya untuk bisa ngepel. Dia nggak punya pilihan lain, hanya ngepel yang dia lakukan. Kita tidak diciptakan seperti itu, saudara. Kita diciptakan dengan kehendak bebas, ya. Kita bisa memilih. Kita bisa memilih. Dan hidup itu berisi banyak pilihan. Ya, next. Ya, memilih berarti menentukan sesuatu atau fokus kepada yang satu dan meninggalkan yang lain. Ada dua aspek dari pilihan. Pilihan itu menentukan mau fokus kepada yang satu dan meninggalkan yang lain. Artinya apa, saudara? Dua hal ini harus ada. Dua hal ini harus ada. Kita mau fokus kepada apa? Kalau kita sudah fokus pada sesuatu, mau nggak mau kita harus meninggalkan yang lain. Dan dalam banyak hal kita diperhadapkan dengan suasana seperti ini. Apa yang kita pilih? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dulu waktu masih single, pasti tentu banyak dong pilihan. Yang cowok banyak pilihan cewek, yang cewek banyak pilihan cowok. Iya. Saya jelek-jelek ini bukan berarti nggak ada yang ngefans sama saya, saudara. Waktu masih bujang banyak yang ngefans, tapi saya memilih seorang wanita yang bernama Dian Puspita Ingasari untuk menjadi pasangan hidup saya sampai hari ini. Pilihan. Ketika saya menentukan pilihan kepada seseorang, saya akan lupakan yang lain, betul? Termasuk sang mantan harus dilupakan. Yang punya mantan, ya jangan diingat-ingat, ya kan? Jangan diingat-ingat dan ojo dibandingkan. Dan saudara dikasih Tuhan, memilih itu fokuskan kepada yang satu, tetapkan hatimu untuk yang satu, dan saudara harus berani tinggalkan yang lainnya. Saudara nggak bisa fokus yang satu tapi masih lirik-lirik yang lain, bahaya itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara memilih yang baik, saudara akan meninggalkan yang buruk. Tetapi ketika saudara memilih yang buruk, saudara nggak akan pernah bisa meninggalkan yang baik. Yang baik akan ditinggalkan. Next. Ya, jadi pilih yang mana? Yuk, kehidupan atau kematian? Next. Ya, pilih yang mana, saudara? Kehidupan atau kematian? Jangan buru-buru memilih dulu. Next. Berkat atau kutuk? Next. Ya, hati-hati. Firman Tuhan bilang dalam Amsal 15 ayat 21, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya ada jalan kayaknya lurus, tapi ujungnya maut. Itulah jalan dunia ini. Dunia kadangkala begitu menawarkan hal yang menggiurkan. Next. Ya, saya mau cerita, ada satu sungai namanya Bolton Street di Inggris. Ya, saya membaca satu literatur. Sungai Bolton Street di Inggris indah ya. Kalau saudara melihat sungai ini lebarnya cuma 1,8 meter, nggak sampai 2 meter. Lebar yang paling lebar itu cuma 1,8, nggak sampai 2 meter. Kalau saudara ketemu pemandangan begini, apa yang saudara lakukan? Mandi. Yang pertama nggak mandi, foto dulu, betul nggak? Iya kan, foto dulu, foto terus nyemplung, iya kan? Masuk nyemplung. Nah, saudara dikasih Tuhan, banyak orang terjebak dengan tampilan Sungai Bolton Street. Dan sejarah mencatat Sungai Bolton Street adalah salah satu sungai di Inggris yang paling banyak menelan korban jiwa. Banyak yang tenggelam. Mungkin saudara berkata, kalau sungainya seperti sungai di Bekasi, di Cikarang, mungkin bisa lebar. Ini cuma 1,8 meter, kok bisa bikin tenggelam?
Kadang-kala orang hanya melihat tampilannya, dia nggak tahu di dalam itu banyak rongga-rongga. Jadi sungai itu dalam, walaupun 1,8 meter, dalamnya itu dalam, dan di dalam itu banyak kayak gua-gua bawah tanah, dan di dalam ada arus yang besar sekali yang tidak nampak. Ini yang membuat banyak orang akhirnya celaka. Dia tidak berpikir bahaya yang ada, apa yang dipandang mata. Wah, bagus, keren, waduh airnya jernih sekali, gak kayak sungai di Cikarang, banyak sampah, ini jernih sekali, enak, segar. Masuk, begitu masuk, bleng, kesedot ke bawah, hanyut di dasar sungai. Kurang lebih itulah gambaran yang ditawarkan dunia. Next, ya dunia menawarkan hal yang menggiurkan. Tawaran dunia, siapa yang mau begini? Siapa yang mau, saudara? Saudara punya uang seperti itu? Ya, ini bukan untuk serangan fajar kemarin ya. Saya dari dulu nggak pernah diserang-serang dari dulu, bingung saya. Ya. Tawaran dunia menggiurkan, memiliki uang banyak, tapi menggiurkan. Sampai dibuat lagu kan. Andai aku jadi orang kaya. Next, tawaran dunia selain uang yang banyak, ya popularitas. Bayangkan ketika saudara menjadi orang yang menjadi pusat perhatian di foto begitu banyak orang. Bukankah semua orang ingin terkenal? Bukankah semua orang senang kalau digemari banyak orang, dicari banyak orang, menjadi pusat perhatian, sehingga banyak orang yang tidak segan-segan cari perhatian. Karena nggak dapat perhatian ya, cari perhatian. Ya, sekarang dikasih Tuhan itu menggiurkan. Next, ya, atau memiliki mobil mewah, Lamborghini. Ya, saya kira teman-teman di KSB gak usah mimpi punya ini ya. Susah jalannya di KSB, polisi tidurnya tinggi-tinggi, nyangkut nanti ke mobil. Ya, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, bukankah ini impian banyak orang? Bahkan kita juga memimpikan seperti itu. Ya. Next. Atau tiap kali waktu makan, saudara diperhadapkan dengan yang seperti ini. Wah, yang tadi pagi belum sarapan pasti sudah berbunyi di dalam perut. Itu dunia tawarkan. Next. Atau ini, siapa yang mau keliling dunia? Ke Prancis, ya ada Menara Pisa, ke Amerika ada Patung Liberty, ya atau ke India ada Taj Mahal, ya. Atau melihat bagian-bagian dunia ini yang katanya begitu indah. Saya nggak bilang indah karena saya belum pernah ke sana, jadi saya bilang katanya begitu indah. Begitu banyak orang terobsesi untuk bisa keliling dunia. Ya, tawaran dunia. Nah, Tuhan Yesus pun waktu dicobai, ditawarkan keindahan dunia, ya kan? Jadi hati-hati dengan tawaran dunia begitu menggiurkan. Next, apakah salah? Ya kan? Tidak salah. Semuanya itu nggak salah. Ya. Saudara ingin jadi sukses, ingin menyekolahkan anak yang tinggi, ingin usaha saudara berkembang, ya, berkembang supaya tidak dianggap tidak mengembangkan talenta, gitu ya. Itu tidak salah. Tetapi kita harus ingat, waspada, karena dunia ini seperti sungai Bolton Street. Dunia itu kelihatannya sepertinya indah, sepertinya menyenangkan, tapi hati-hati. 1 Yohanes 2:17 berkata begini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau saudara mengingini dunia, saudara memilih untuk menikmati dunia ini, maka saudara sedang OTW lenyap. Karena dunia ini sedang lenyap. Kalau dibahasakan sekarang ayat ini bilang ini, dan dunia ini OTW lenyap, sedang menuju kepada kehancuran, ya, sedang menuju kepada kebinasaan kekal.
Kalau kita memilih untuk mengikuti dunia, menikmati dunia, ya kita akan dilenyapkan bersama dengan dunia ini. Apa yang dipromokan dunia itu begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu cerita yang mungkin saya pernah ceritakan sama saudara. Ya, ada seorang anak Tuhan, dia anak Tuhan. Begitu melihat yang tadi gambar-gambar tadi, wah, dia terobsesi. Hati-hati ya dengan kata terobsesi. Dia terobsesi untuk menjadi kaya. Dia terobsesi untuk bisa menikmati semuanya, untuk bisa tidak susah hidupnya. Kata orang kan, kalau banyak uang semua bisa diselesaikan. Ya, lalu dia cari uang, dia rajin. Tapi motivasinya untuk menikmati apa yang ada di dunia. Dan betul, ekonominya mulai meningkat. Setelah dia kaya mulai, tiap hari dia berfoya-foya keliling dunia. Tiap hari dia melihat tempat-tempat yang indah di dunia. Dia mencoba yang katanya, wah, kalaupun stres akan hilang ketika masuk ke diskotik. Dia masuk ke diskotik. Wah, begitu gemerlap, dia happy. Dia kerubuti wanita cantik, seksi, dia happy. Dia menikmati semua. Sampai pada satu titik dia meninggal. Ketika dia meninggal, dia diperhadapkan pada sesuatu yang berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia diperhadapkan kepada kengerian yang membuat bulu kuduk berdiri, yang membuat gemetar. Siksaan neraka. Ketika dia masuk, dia tanya, kok jadi begini? Bukankah semuanya indah? Lalu penjaganya bilang, iya, itu kan cuma iklan. Itu kan cuma iklan. Kadang-kadang kita jadi korban iklan dari dunia ini, saudara. Kita pikir dengan punya banyak uang, dengan punya banyak kekuasaan, hidup jadi indah. Dengan kita punya popularitas yang tinggi, semua bisa dimudahkan. Ketika kita punya koneksi dengan pejabat-pejabat, wah, semua bisa dimudahkan. Saudara, hati-hati. Jangan terjebak dengan obsesi yang seperti itu. Jangan terjebak dengan tawaran dunia. Karena sesungguhnya dunia ini sedang lenyap. Mau hidup atau mau lenyap, saudara? Kalau kita menjatuhkan pilihan untuk menikmati dunia ini, maka saudara OTW lenyap, OTW kepada kebinasaan. Next. Ya, pilih kehidupan dan berkat. Yes. Bilang sama sebelah, yes. Pilih kehidupan dan berkat. Yes. Katanya. Pinter. Next. Iya. Tapi ada konsekuensinya. Seperti pilihan saudara dalam hidup ini, sekecil apapun pilihanmu mengandung konsekuensi. Ada konsekuensi, ya kan? Ada konsekuensi. Saudara memutuskan untuk kuliah, ya saudara punya konsekuensi. Mana ada kuliah yang tanpa tugas, tanpa ujian, ya kan? Itu konsekuensi. Ya, kalau nggak mau itu ya sudah, pilihan berikutnya. Kalau nggak mau konsekuensinya ngerjain tugas sama ujian, konsekuensinya ya udah beli gelar. Karena kan agama itu beli gelar, tiba-tiba doktor, ya kan? Beli gelar. Itu juga ada konsekuensinya, ada. Nama saudara bisa ada doktor, bla 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 bla, tapi ini mau kosong. Ya, ketika saudara ditanya sama orang tentang keilmuan yang sesuai dengan gelar saudara, saudara nggak bisa jawab. Saudara, sebentar ya, aduh. Lalu jawaban yang paling gampang apa sih? Lupa. Itu jawaban yang paling gampang. Kamu tahu nggak uang ini kemana? Aduh, lupa. Iya kan? Kamu kenapa nggak ingetin? Kalau tokennya mau habis, aduh. Kenapa kamu nggak ngerti begini? Ya, lupa itu jawaban yang paling gampang. Itu jawaban orang yang mau melepas tanggung jawab kalau lupa itu. Iya. Kalau lupa itu jawaban yang saudara kalau ditangkap polisi, ditanya isinya,
Saudara nggak punya SIM sebetulnya, jawabnya apa? Lupa. Kadang-kadang jawaban lupa itu susah untuk dipersalahkan sih, ya kan? Karena orang menganggap lupa itu sebagai satu hal yang wajar. Ya, manusia lupa. Tapi kalau sedikit-sedikit lupa kan repot. Saudara. Untung aja nggak sampai lupa nggak pakai baju kan gitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada konsekuensi dari setiap pilihan. Termasuk ketika saudara memilih kehidupan, ada konsekuensinya. Coba kita lihat. Ya, pilihan yang membawa hidup dan berkat. Nah, ini kita baca 2-3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang Sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Next. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini adalah satu statement yang disampaikan Yosua. Yosua di akhir hidupnya, ya, di akhir pelayanannya memimpin bangsa Israel, melihat bangsa Israel begitu tegar tengkuk, begitu susah diatur. Akhirnya seperti halnya Musa. Ya, tadi ayat yang pertama Ulangan itu Musa yang sampaikan. Sekarang ketika bangsa Israel sudah beranak pinak, turun generasi, sudah generasi anak-anaknya. Jadi yang Yosua sampaikan ini bukan kepada orang Israel yang dipimpin Mesir, tapi orang Israel yang generasi di bawahnya. Pada generasi yang di bawahnya, Yosua juga menyampaikan, menawarkan pilihan ini. Pilihlah pada hari ini, kamu mau beribadah kepada Tuhan atau enggak? Atau kamu mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu? Ya. Atau Allah orang Amori? Ya. Allah penduduk di sekitar kita, di sekitar mereka. Tetapi satu keputusannya Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku. Sebagai kepala keluarga, Yosua mengambil satu keputusan dalam memilih, dan bukan cuma dia, tetapi dia membawa serta seisi rumahnya untuk memilih satu pilihan yang mendatangkan hidup dan berkat. Aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara memilih kehidupan, saudara memilih berkat, konsekuensinya kau harus beribadah kepada Tuhan. Apa sih beribadah kepada Tuhan? Apa sih beribadah kepada Tuhan? Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2, tolong dibacakan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Tolong saudara Satria. Roma ayat 1. Roma 12 ayat 1 dan 2, silakan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, apa ibadah yang sejati? Mempersembahkan tubuh. Seluruh keberadaan kita persembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi jangan salah kaprah, mempersembahkan tubuh bukan berarti kalau Idul Adha datang ke masjid saya mau mempersembahkan diri. Bukan seperti itu. Tapi mempersembahkan tubuh itu memberi hidupmu beribadah. Next, coba kita lihat. Ya, ini adalah pilihan yang tepat. Yang dibuat Yosua adalah satu pilihan yang tepat. Pilihan untuk beribadah kepada Tuhan. Perhatikan ayat ini, saudara. Sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang mengorbankan dirinya untuk aku, ibadah yang sejati tadi kan, mempersembahkan tubuh, mengorbankan hidupnya untuk aku, akan mendapatkannya. Apa keuntungnya bagi seseorang
kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Mau saudara memiliki seluruh dunia tapi kau kehilangan hidupmu? Ya. Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Enggak. Kita nggak bisa tukar hidup kita dengan apapun. Kita nggak bisa bayar sejumlah uang untuk memperoleh hidup. Ya kan? Hidup dalam ayat ini bukan berarti hidup sebatas di dunia, tapi hidup yang dimaksudkan ayat ini adalah hidup yang sesungguhnya, eternal life. Hidup yang sesungguhnya, hidup selama-lamanya, hidup kekal. Jadi sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya. Apa maksudnya mempertahankan hidup? Mempertahankan hidup untuk mengikuti apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan ayat ini sebetulnya kalau melihat ayat sebelumnya itu bicara soal hal mengikut Tuhan. Barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Lalu Tuhan berbicara tentang mempertahankan hidup. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang orang yang menyangkal diri itu artinya orang yang tidak mempertahankan gaya hidupnya, orang yang tidak mempertahankan hidupnya untuk mengikuti dunia, tetapi orang yang rela menyerahkan hidupnya dalam tanda petik. Relakah kita menyerahkan hidup kita dari menikmati dunia untuk menikmati berkat-berkat Tuhan? Relakah kita mengorbankan hidup kita untuk Tuhan? Atau kita memilih mengorbankan hidup kita untuk menikmati dunia? Banyak orang yang memilih mengorbankan hidupnya untuk dunia. Orang-orang seperti itu contohnya orang yang pemikirannya saya hidup untuk makan. Tahu ya, makan untuk hidup atau hidup untuk makan, saudara? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau orang yang hidup untuk makan, Yang ada obesitas. akan mulu itu. Anda benar. Akan mulu. Oh, buka resto di sana ke sana, wah udah nggak ada habisnya. Padahal saya selalu katakan nikmatnya makanan itu cuma sejengkal di sini, saudara. Cuma sejengkal di sini, tidak lebih. Kalau sudah masuk perut, kenyangnya tahu sama kenyangnya lebih kecap sama kenyangnya. Kenyangnya sama. Kalau mau dilanjutin, yang dikeluarin juga sama. Cuma sebatas ini. Tapi untuk yang sebatas ini, orang berjuang mati-matian. Orang ingin menikmati. Ya, saya sih gampang melihat orang yang membedakan orang yang makan untuk hidup atau untuk hidup untuk makan, ya gampang. Kalau dalam pesta kelihatan banget. Kalau dalam pesta tuh kelihatan banget. Saya suka ngamati. Ya, kalau dalam pesta kelihatan banget. Orang yang hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Kalau orang yang prinsipnya hidup untuk makan, sepertinya nggak ada rasa puasnya. Sepertinya kapasitas lambung 5.000 liter pun masih diisi terus sampai 7.000 liter. Diisi sampai di sini, ya kan? Tapi kalau orang yang prinsipnya hidup untuk makan, dia akan ambil secukupnya, dan dia tidak akan pernah sisakan yang diambil. Kecuali yang diambil itu tidak sesuai, atau yang diambil itu ternyata terlalu pedas, saya nggak bisa sakit perut, dia sisakan. Orang yang hidup, orang yang makan untuk hidup, dia akan berpikir apa yang saya makan supaya saya bisa hidup dengan baik. Perhatikan, orang yang makan untuk hidup, dia akan berpikir dulu sebelum makan, nggak asal makan. Dia akan berpikir kira-kira kalau saya makan ini, apa dampaknya buat hidup saya. Tapi kalau orang yang hidup untuk makan, urusan nanti kan ada BPJS, sudah sikat aja. Kelihatan sekali bedanya ketika dalam suasana pesta. Orang yang mau mengorbankan dirinya untuk Tuhan, dikatakan dia akan mendapatkannya. Lucu ya, mengorbankan tapi malah dapat. Yang mempertahankan malah kehilangan. Ya. Jadi saudara,
Ketika Tuhan Yesus sudah menjelaskan hal ini, harusnya kita memiliki kecerdasan rohani. Kepada siapa kita harus mengorbankan diri kita? Pada dunia untuk menikmatinya yang sedang menuju ke binasaan, atau mengorbankan diri kita untuk Tuhan? Ketika kita mengorbankan diri kita untuk Tuhan, kamu akan mendapatkan hidup yang sejati itu. Amin. Karena Kristus sudah lebih dulu mengorbankan hidupnya buat kita. Ya. Lalu diajak kita untuk berpikir, apa untungnya seseorang kalau punya seluruh dunia tapi kehilangan hidupnya? Apa untungnya saudara menikmati yang 70 atau 20 tahun di Indonesia ini, tapi saudara kehilangan ratusan bahkan ribuan tahun di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan? Pilih kehilangan yang mana saudara? Kalau saya lebih memilih, saya korbankan yang 70-80 tahun di dunia untuk saya tidak menikmati dunia, tapi saya mengorbankan hidup saya untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, untuk saya beribadah hanya kepada Tuhan. Banyak kali orang mendua hati, satu sisi beribadah kepada Tuhan, hari Minggu beribadah kepada Tuhan, hari lain beribadah kepada dunia. Apa artinya beribadah kepada dunia? Beribadah kepada dunia itu berarti saudara memfokuskan diri untuk mengejar dunia ini. Kerja tidak salah, tapi ketika kerja terus menerus kerja, tidak ada waktu buat istirahat, tidak ada waktu buat keluarga, apalagi tidak ada waktu buat Tuhan, saya katakan itu salah. Kita memang perlu kerja, tapi segala sesuatu kata pengorbanan ada waktunya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Saudara punya mobil, kalau 24 jam mobilmu kamu hidupkan terus, jebol mesinnya, ya, temperatur langsung naik, ya. Mesin yang dari besi, yang dari baja aja bisa seperti itu, apalagi tubuh kita. Kalau kita fosil berlebihan, jebol saudara. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mau bijaksana dalam memilih. Ya, tentukan pilihanmu dengan tepat. Ya, next. Ya, renungkan saudara. Renungkan apa yang menjadi pilihanmu. Next. Apa yang saya pilih? Ya. Mari kita baca nasihat ini. Ini sebetulnya kerinduan Rasul Paulus dan juga kerinduan saya sebagai gembala. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi untuk bisa baik, bisa suci, bisa tidak bercacat menjelang hari Tuhan, itu adalah sebuah pilihan. Katakan sama sebelahnya, pilihan. Untuk menjadi baik, menjadi benar, menjadi suci, menjadi kudus, tidak bercacat, itu adalah sebuah pilihan. Kadang-kala kita salah dalam memilih. Kenapa? Ayat sebelumnya berkata, inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah. Yang pertama, untuk bisa memilih dengan tepat, kita harus punya kasih. Mengasihi Tuhan gak sih kita ini? Ingat, kalau kita menentukan pilihan, berarti kita fokus kepada satu, meninggalkan yang lain. Ketika saudara berkata, ku mau cinta Yesus selamanya, ya fokuslah kepada mencintai Tuhan. Tinggalkan dunia, lepaskan cinta akan dunia, lepaskan cinta akan uang. Kasih ini yang membuat kita ngerti apa yang harus kita pilih. Ya. Saya tidak akan memilih istri saya kalau saya tidak mengasihi dia.
ya kan? Logis kan? Anda tidak akan memilih pasangan hidup kalau kau nggak mengasihi. Ya, kemudian selanjutnya tidak cukup kasih dalam pengetahuan yang benar. Kita harus punya pengetahuan yang benar, ya kan? Kalau saudara nggak ngerti, ya saudara nggak bisa milih. Ya. Kadang-kala ya kemarin anak-anak binaan saya, anak-anak saya bingung, Pak, besok Senin ulangan bahasa Sunda, Pak. Saya nggak ngerti bahasa Sunda. Ajarin dong. Ya saya bingung ngajarinnya kan. Kenapa? Saya bilang ya kamu harus hafal kata-katanya. Ini artinya ini, kosakatanya harus tahu. Kalau nggak ngerti kosakatanya ya nggak bisa milih. Padahal itu gampang. Soalnya itu pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan paling gampang, betul nggak? Waktu kita dulu zaman sekolah paling senang kalau ada pilihan ganda daripada esai, betul nggak? Tapi saya senangnya esai. Kenapa? Kalau esai itu cuma 1-2 soal kelar. Tapi kalau pilihan ganda kan 30-40 pilihan, udah ada jawabannya. Kalau nggak tahu, Cap cip cup. A, B, C, itu kancing. Syukur-syukur ada toke bunyi, toke A, toke B, gitu ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, nggak paham, nggak belajar, nggak akan mungkin kita punya pengetahuan. Kalau kita nggak punya pengetahuan tentang soal itu, kita nggak bisa jawab, kita nggak bisa milih. Kalau toh kita milih, ya milihnya cakit cuk. Maybe yes, maybe no. Bisa benar, bisa Tidak. salah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk memilih yang tepat, saudara harus punya pengetahuan yang benar. Dan sumber segala pengetahuan adalah hikmat Allah. Alkitab ini adalah sumber segala pengetahuan. Setelah punya pengetahuan, selanjutnya dan dalam segala macam pengertian. Apa bedanya pengetahuan dan pengertian? Pengetahuan itu luas, saya tahu ini. Tapi pengertian, ngerti lebih dalam dari sekedar tahu. Saudara ngerti nggak kalau saudara banyak makan makanan yang berlemak, itu memacu kolesterolmu naik? Saya percaya setiap kita tahu, punya pengetahuan ini. Tahu kan? Tahu nggak? Tahu. Atau kalau saudara sering makan pedas yang berlebihan, itu bisa bikin diare. Tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu. Tapi banyak yang nggak mau ngerti. Banyak. Tetap aja disikat, ya kan? Udah tahu kalau makan makanan yang berlemak, berminyak terlalu banyak itu menimbulkan kolesterol. Tahu sampai di sini. Tapi kalau ngerti itu kombinasi antara pikiran dan hati. Kombinasi pikiran dan hati, setelah ngerti, oh iya, ternyata ini dampak buruk buat kesehatan saya. Karena saya prinsipnya makan untuk hidup, saya gak mau sembarang makan supaya hidup saya tetap baik, supaya hidup saya tetap sehat. Banyak kali orang gagal di sisi sini, udah tahu kebenaran firman Tuhan, sudah tahu, tapi gak mau ngerti. Bicara masalah ngerti itu bicara masalah hati. Bagaimana hati itu menangkap kebenaran, bagaimana hati itu bisa setuju, sepakat dengan kebenaran itu. Bukan cuma sekedar tahu. Ketika kasih, pengetahuan dan pengertian itu bekerja bersama-sama, kita bisa menentukan pilihan yang tepat dalam hidup ini. Amin. Kita bisa menentukan pilihan tepat. Apa yang harus saya pilih? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat dalam mengisi hari-hari saya? Karena hari ini kan jalan terus, nggak ada gigi atletnya ya. Ya, nggak ada gigi atletnya. Mobil aja ada gigi atletnya. Tapi waktu itu nggak ada gigi atletnya. Hari ini masuk hari pertama bulan Desember. Kayaknya baru kemarin Desember udah ketemu Desember lagi. Cepet banget. Ya. Terutama buat teman-teman saudara-saudara masih ngontrak rumah itu cepet banget, betul nggak? Cepet banget. Saya juga merasa cepet. Kontrak gereja cepet nanti. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei bayar lagi. Cepet banget saudara. Waktu ini berjalan begitu cepat. Tentukan pilihanmu sekarang, jangan tunda. Karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa kita kembalikan. Kalau kita pernah buat salah di masa lalu, jangan kembali lagi ke kesalahan itu. Tapi perbaiki dan mulai pilih yang benar sekarang. Ya, oke, mari kita datang pada Tuhan. Saya David, respon musik. Saya berharap setelah mendengar apa yang saya sampaikan,
saudara bisa memeriksa diri. Sudah tepatkah pilihanku? Sudah tepatkah pilihanku? Haleluya. Musik menaikkan pujian Yesus, ku cinta Engkau. Biar musik lanjutan ini, mari setiap kita memeriksa diri kita. Apakah pilihan saya sudah benar? Apakah saya bisa seperti Yosua, memilih untuk beribadah kepada Tuhan? Ketika saudara datang di tempat ini, saudara tidak beribadah untuk GBT atau untuk seorang yang bernama Obaja Irawan. Tapi ketika saudara datang ke tempat ini, saudara beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus hidupmu dari dosa, yang sudah mengangkat engkau dari kegelapan dunia ini, menempatkanmu di posisi yang terhormat dan berharga, jadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan Bapa. Apakah kita masih terus beribadah bagi dunia, memberi diri kita bagi dunia ini? Tidak pernah ada kepuasan ketika kita menikmati dunia. Ya, dunia tidak pernah memberikan kepuasan. Ketika seorang berusaha menikmati dunia, yang terjadi dia akan terus-menerus haus dan haus. Tidak ada puas. Tapi ketika kita berani berkata, Tuhan, aku mau menikmati Engkau saja. Tuhan, aku mau beribadah kepada-Mu. Maka jiwamu yang terdalam berkata, aku puas. Aku puas dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi hidup. Haleluya. Seperti Musa dan seperti Yosua, saya sebagai pemimpin saudara, hari ini di hadapan Tuhan, langit dan bumi menjadi saksi. Saya perhadapkan kepada jemaat GBT Full Community Tiap Amas, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Saya perhadapkan kepada siapa engkau mau beribadah, kepada dunia ini, kepada sesembahan orang-orang yang mayoritas, atau kau mau beribadah kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pilihan di tangan saudara. Tetapi saya dan seisi rumah saya akan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang memilih beribadah kepada Tuhan Yesus, naikkan pujian. Yesus, ku cinta Kau.
Desember 2024. Pilihan menentukan masa depan. Pilihanmu menentukan masa depanmu, saudara. Kau akan tetap hidup bersama Tuhan atau akan binasa bersama dengan dunia ini. Please, mohon, pilihlah kehidupan. Pilihlah untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan tidak lagi main-main dalam pengiringanmu dengan Tuhan. Di tengah kita dalam tidak ada. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Jangan anggap ini hal sepele, saudara. Perjamuan kudus adalah memperingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Betapa hidupnya dihabiskan untuk kita. Dia tidak mempertahankan dirinya. Dia tidak mempertahankan reputasinya sebagai Allah. Dia mau menjadi hamba, disiksa, dihabisi di atas kayu salib, ditelanjangi, dicambuk, dipukuli. Karena dosa-dosamu dan dosa-dosamu. Ketika hari ini kita masih memilih berbuat dosa, ketika hari ini kita masih memilih membelakangi Tuhan, ketika hari ini kita masih memilih untuk tidur atau pergi ke tempat lain sementara waktunya untuk datang beribadah kepada Tuhan, apakah dia marah? Dia hanya menangis. Dia menangis apa yang kita lakukan. Haleluya. Kasihnya tidak berkesudahan. Kasihnya diberikan bukan karena kita hebat, tapi justru kasihnya diberikan ketika kita memberontak, ketika terus kita menikmati dunia, mengasihi dunia. Sebelum masuk perjamuan kudus, ambillah keputusan di hadapan Tuhan untuk kau beribadah sungguh-sungguh pada Dia. Hidup bukan untuk main-main. Hidup bukan untuk coba-coba. Tapi hidup adalah untuk memilih. Memilih yang sah dan meninggalkan yang lain. Kembali dengan lembut naikkan pujian ini. Saya undang Bapak Agustinus melayani perjamuan kudus. Yesus, ku cintakan. Nyanyi dari hatimu, saudara. Jangan nyanyi hanya karena kau hafal lagu ini. Yang nyanyi dari hatimu. Apakah sungguh-sungguh kau mengagungkan Tuhan? Apakah hidupmu sudah menjadi pujian yang indah bagi Tuhan? Sekali lagi kata dari hatimu, Yesus, ku cintakan. Ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku akan memujimu baik di dalam sukaramu. Kalian
di atas kayu salib. Makasih Tuhan. Itu menjadi tebusan buat setiap kesalahan, dosa pemberontakan kami. Untuk kehidupan yang boleh kami. Seharusnya kami yang ada di kayu salib. Seharusnya kami yang dicambuk karena kami yang bersalah. Tetapi Kau menggantikan kami sehingga tubuhmu terpecah-pecah. Dan hari ini di tengah kami ada roti dan anggur. Bagi lambang kehadiran dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini. Kami boleh dibawa untuk memperingati, menghayati betapa besarnya kasih pengorbananmu di atas kayu salib. Kuduskan, sucikan hati kami Tuhan. Kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara diberi kesempatan. Saudara mengaku dosa dan mohon pengampunan Tuhan. Ambil waktu ini, kau sungguh-sungguh menyadari. Minta Roh Kudus mengingatkan dosa apa saja yang sudah kau buat. Kita sadar kau sudah meninggalkan Tuhan. Tubuhmu memang datang di gereja, tapi bagaimana dengan pikiran dan hatimu? Sebab barang siapa yang mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan dari segala kejahatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan saudara mengambil roti dan anggur dalam sikap Tuhan. Yesus, puji Bapa, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, puji Bapa. Yesus, puji Bapa, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan Dan kemenangan itu Kau anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih.
kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, persiapkan roti di tangan kanan. Haleluya. Ada ayat firman Tuhan di sini. Amin, Yesus, amin. Itu adalah jawaban Tuhan buat setiap pilihan saudara. Amin, Yesus. Itu adalah jawaban Tuhan untuk setiap pergumulan hari ini. Saya percaya tidak kebetulan ayat itu kau dapatkan. Amin, Yesus, amin, Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan berbicara kuat melalui ayat itu buat setiap saudara. Terima kasih, Yesus. Mari angkat roti ini dari depan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roh, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tubuhmu sudah hancur, pecah-pecahkan, dikoyakkan bagi kami yang berdosa, bagi kami yang gak tahu diri, bagi kami yang gak tahu berterima kasih. Terima kasih Tuhan, ampuni semua. Kami mau beribadah hanya kepadamu. Kami sungguh-sungguh, kami mau melayani Engkau Tuhan. Seluruh hidup kami milik-Mu Tuhan. Mari saudara angkat cawan anggur. Kembali dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Bukankah cawan berisi anggur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama. Mari angkat tanganmu saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Sebab Kau layak. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Amin.
Datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami. Amin Yesus. Segenap hidup ini milik-Mu Tuhan. Amin. Karena Kau sudah membeli dan harganya udah lunas dibayar. Harganya gak murah. Kau bayar dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih. Tapi itu gak ada alasan tuh kami tidak mengabdikan diri kami kepada-Mu. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami janji kami mau melayani-Mu sampai mati. Kasih Tuhan Yesus. Yang segenap kekuatan kami, semua apa yang kami punya, kami mau melayani. Karena kami mengasihi, kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, ingatkan kami akan setiap pilihan yang sudah kami ambil hari ini. Dan beri kami kekuatan untuk kami mengerjakan konsekuensinya. Untuk kami beribadah kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala Pak Banyak yang menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang untuk Bapak Riko dan mohon untuk melayani dalam khotbah. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat, karunia serta rezeki yang Engkau berikan kepada kami Bapa hingga saat hari ini. Hingga juga nafas dan kehidupan panjang umur kami Tuhan. Tuhan, mungkin ada sedikit persembahan yang kami berikan kepadamu Bapa. Mungkin ini tidak seberapa Tuhan yang dengan apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau sangat menerimanya Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan jadi ucapan dan berkat di dalam kerajaan-Mu nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Riko. Kita mau berdoa buat papa mama dulu ya. Ya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk papa mama. Saat ini kami berdoa, berkatilah papa mama. Kami tahu mereka sayang sama kami. Mereka bekerja untuk kami. Sebab itu berkati mereka. Beri mereka kesehatan. Beri mereka hikmat. Beri mereka damai sejahtera. Supaya papa mama tidak bertengkar lagi. Supaya papa mama saling mengasihi. Papa mama mengasihi Tuhan. Papa mama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak hamba berdoa buat setiap anak-anak ini. Diberkatilah Engkau. Setiap hal yang baik tercurah atas hidup. Yang sekolah Kau diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan ketekunan, sehingga Engkau bisa mencapai cita-citamu. Engkau menjadi anak-anak yang hebat. Engkau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jalanmu tidak akan susah. Hidupmu akan diberkati. Engkau akan menjadi anak yang luar biasa. Engkau akan menjadi pemimpin. Engkau akan menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan. Dan kami percaya mereka akan menjadi orang-orang yang bersinar di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan doa syafaat kita pagi hari ini, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Kami masih bisa ibadah hari ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Adalah Tuhan, firman yang kami dengar pagi hari ini adalah itu menjadi pedoman kami Bapa. Jadi rema dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kami supaya kami beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Biarlah kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pilihan kami Tuhan menjadi pilihan yang tepat Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami. Biarlah Kau Tuhan yang melindungi hamba-Mu ini, memberi kesehatan yang ekstra Tuhan, memberkati mereka Tuhan. Apapun keperluan mereka Tuhan mencukupkannya. Berkati dia, berkati anak-anaknya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat Natal kami sebentar lagi udah semakin dekat Tuhan. Tanggal 15 Desember Tuhan. Biarlah semua jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang melindungi kami, memberi kesehatan buat kami semua agar kami sehat Tuhan untuk merayakan Natal tanggal 15. Kami semangat untuk menyambut kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga buat kota, bangsa kami Indonesia. Engkau yang melindungi bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami ini. Biarlah semua rakyatnya dalam lindungan-Mu Tuhan. Berkati pemerintah kami dari presiden, wakil presiden sampai RT RW Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Mereka biar melakukan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah kepada-Mu. Biarlah sepanjang minggu yang kami akan jalani, kami berserah kepada Tuhan. Lindungilah kami Bapa. Berkati kami semua. Kami mau pulang Tuhan. Kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Bapak, kami menyerahkan anak Ivana dan Gusti yang demam. Kami mohon tangan-Mu menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan Tuhan mengalir. Mereka boleh kembali sehat, mereka boleh kembali beraktivitas dengan Bapak. Berkati dua orang tuanya, Pak Omes dan Ibu, supaya mereka boleh mendidik, merawat anak-anak dengan baik. Mereka diberikan ketahanan fisik yang baik sehingga mereka tidak tertular. Terima kasih Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya hikmat dari Tuhan melimpah buat kami, supaya kami boleh menjaga kesehatan di hari-hari ini, supaya kami tidak jatuh sakit dan boleh merayakan Natal bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, dan sekarang terimalah kasih anugerah dari Bapa di surga di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita boleh berada. Dengan penuh iman dan ucapan syukur, kami terima kelimpahan berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.